Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Tsumma sholatu wassalamu ala sayyidina Thahal Mustafa Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wala haula wala quwwata illa billah. Bersyukur kita kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan, berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehat jasmani dan sehat rohani, sehingga kita dapat berkumpul pada siang yang berbahagia ini. Sholawat berangkaikan salam mari sama-sama kita hadiahkan kehadiran junjungan alam Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan sholawat yang kita bacakan insya Allah akan mendatangkan syafaat. Amin ya Rabbal Alamin. Sekarang ini kita perhatikan manusia itu ada yang baik dan ada yang tidak baik. Ada yang taat kepada Allah dan banyak juga yang tidak taat kepada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak marah kalau manusia itu tidak banyak harta. Allah tidak marah kalau manusia itu tidak punya pasangan. Allah tidak marah kalau manusia itu tidak punya keturunan. Tapi dikala manusia kalau tidak punya iman, disitulah Allah marah. Makanya dalam Al-Quran, dalam surah Al-A'raf ayat 179, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jin wal ins." Sesungguhnya pengisi neraka jahanam itu dari golongan jin dan manusia. Kenapa jin dan manusia itu masuk ke dalam neraka? Penyebabnya 3. Yang pertama, lahum qulubun la yafqahuna biha. Diberikan oleh Allah hati, tetapi hatinya tidak beriman. Yang kedua, walahum ayunun la yubsiruna biha. Diberikan oleh Allah penglihatan, tetapi penglihatannya juga tidak beriman. Yang ketiga, walahum adhanun la yasma'una biha. Diberikan oleh Allah pendengaran, tapi pendengarannya juga tidak beriman. Makanya orang yang tidak beriman ini Allah sebutkan ulaika kal an'am. Mereka itu seperti binatang ternak, balhum adol, bahkan lebih parah daripada binatang itu. Wa ulaika humul ghafilun, karena mereka itu lalai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, makanya agar supaya iman itu bisa ada di dalam diri kita, caranya tidak lain dan tidak bukan hanya dengan berzikir kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Hai orang-orang yang beriman, banyak-banyaklah berzikir kepada Allah. Kenapa Allah suruh kita berzikir? Karena zikir itu adalah induk dari segala amal ibadah. Untuk apa berzikir? Yang pertama Allah sebutkan, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Orang-orang yang beriman itu tenang hatinya dengan berzikir kepada Allah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Hanya dengan berzikir kepada Allah hati tenang. Makanya ketenangan hati itu bukan karena harta. Tenang hati bukan karena jabatan. Tenangnya hati bukan karena punya keturunan, tapi tenang hati adalah karena berzikir kepada Allah. Orang yang hatinya tenang inilah yang mendapatkan surga. Bukan orang kaya, bukan ustaz, bukan pejabat.
Ya ayatuhan nafsul mutmainnah. Hei jiwa yang tenang. Mana jiwa yang tenang? Yang berzikir kepada Allah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Allah memanggilnya dalam keadaan ridha. Kita nanti semua pasti akan meninggal dunia. Semuanya kita ini mengharapkan matinya husnul khatimah. Macam mana bisa husnul khatimah kalau Allah tidak ridho kita datang? Makanya salah satu caranya adalah dengan berzikir, dan zikir itu akan mendatangkan keimanan dan bisa membuat kita mati dengan husnul khatimah. Fadkhuli fi ibadi. Orang yang tenang itu Allah panggil untuk bergabung dengan hambanya. Bergabung dengan hambanya yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, Nabi Muhammad SAW. Tidak akan mungkin kita bergabung dengan Nabi Muhammad kalau kita tidak berzikir dan tidak beriman. Akhirnya di akhir ayat itu Allah sebutkan, wadkhuli jannati, masuklah ke dalam surgaku. Artinya syarat untuk masuk ke dalam surga hanyalah memiliki jiwa yang tenang. Moga saja kita yang mendengarkan siaran ini, yang langsung disiarkan oleh saya sebagai bidang dakwah di Format Dasu dari Daya Sumatera Utara, mengucapkan semoga saja kita termasuk hamba Allah yang beriman. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.